Halo semuanya, selamat datang di video tutorial dan review proyek akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini, saya Arya Respati Akmal Sugandi akan membedah aplikasi yang sudah kami bangun, yaitu sistem kasir toko komputer berbasis Java Swing UI yang dibuat oleh rekan saya Muhammad Hilal. Nah, berbeda dengan aplikasi kasir konvensional, proyek ini kami sudah konfigurasi menggunakan Gradle. Jadi, tidak perlu setup library eksternal secara manual. Cukup satu perintah, yaitu Gradle run, dan aplikasi siap berjalan di platform manapun. Nah, selain praktis, tampilannya juga sengaja kami desain modern dengan palet warna dark mode, navy, dan indigo agar nyaman di mata kasir. Yuk, kita langsung demonstrasikan fiturnya. Sekarang, mari kita bedah arsitektur kode program dari aplikasi kasir toko komputer ini. Di sini kami memisahkan kode menjadi dua package utama untuk menerapkan prinsip clean code. Di package pertama ini berisi logika bisnis utama seperti manajemen data barang, lalu ada perhitungan transaksi, dan juga pembuatan laporan. Lalu, di package kedua ini, khusus untuk menangani komponen antarmuka pengguna atau GUI, dengan menggunakan Java Swing. Nah, pemisahan ini diperlukan untuk mempermudah kami dalam melakukan maintenance kode jika kedepannya ada perubahan fitur. Nah, pilar OOP pertama yang kami terapkan adalah encapsulation atau pembungkusan data. Nah, mari kita buka kelas barang.java ini. Bisa kita lihat di layar, seluruh atribut penting seperti kode barang, nama barang, harga, dan stok dideklarasikan menggunakan akses modifier private. Artinya, variabel-variabel ini tidak boleh diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas secara sembarangan. Sebagai gantinya, kami menyediakan metode publik berupa getter untuk mengambil nilai data dan berupa setter untuk mengubah data secara aman. Di dalam setter ini juga bisa kita pasang validasi agar nilai stok tidak bernilai minus. Nah, gerbang utama dari aplikasi kita ini ada di main.java ini. Di dalam program Java, sistem wajib mencari fungsi bernama main sebagai titik awal eksekusi program. Di kelas ini, kodenya sangat singkat, karena tugas utamanya hanya satu, yaitu memicu jalannya antarmuka visual utama kita dengan memanggil perintah new mainframe dan set visible. Jadi, begitu program di-run, kelas inilah yang pertama kali bekerja di balik layar. Selanjutnya, kita masuk ke rumpun data dimulai dari barang.java tadi. Kelas ini bertindak sebagai cetakan atau blueprint objek untuk setiap komponen komputer yang dijual. Setiap barang memiliki karakteristik sendiri, yaitu ID, nama, harga, dan sisa stok. Seperti yang dibahas tadi, kelas ini murni menerapkan enkapsulasi untuk mengamankan data barang-barang tersebut. Lalu ada item transaksi.java. Banyak orang bingung apa bedanya dengan kelas barang tadi. Jadi, kelas ini tuh merepresentasikan satu baris item yang ada di keranjang belanja kasir. Begitu. Logikanya, kelas ini membungkus objek barang berserta jumlah atau quantity yang dibeli oleh pelanggan saat itu. Di sini juga, fungsi kalkulasi kecil untuk menghitung subtotal harga yaitu harga barang dikalikan dengan jumlah yang dibeli.
Nah, kalau keranjang belanja tadi sudah selesai diisi, datanya akan ditampung di kelas transaksi.java. Kelas ini adalah rangkuman dari satu nota penjualan. Di dalamnya tercatat tanggal transaksi, nomor struk, daftar seluruh item transaksi yang dibeli, total harga kotor, potongan diskon, serta total bersih yang harus dibayar konsumen. Nah, potongan diskon di sini jika belanjanya di atas nominal tertentu. Contohnya di sini 500.000. Sekarang kita masuk ke otak utama aplikasi, yaitu kasir.java. Kelas inilah yang mengendalikan semua aktivitas toko. Di dalam kelas ini, kami semua menaruh array penyimpanan data. Semua fungsi manipulasi data ada di sini. Mulai fungsi dari tambah barang baru, cari barang, hingga buat transaksi baru. Pencarian data di sini dilakukan secara real time ketika kasir mengetikkan nama barang di pencarian. Nah, untuk memantau performa toko, kami membuat kelas laporan.java. Tugas dari kelas ini adalah merekapitulasi seluruh objek transaksi yang sudah terjadi. Sistem akan melakukan perulangan dari riwayat transaksi, lalu mengkalkulasi beberapa total omset pendapatan toko komputer kita hari ini dan berapa jumlah barang yang sudah sukses terjual ke konsumen. Terakhir di package utama ada util.java. Ini adalah kelas pembantu. Semua fungsinya bersifat statis, artinya bisa langsung dipanggil oleh kelas manapun tanpa perlu membuat objek baru. Fungsi vitalnya di aplikasi ini adalah mengubah format angka rupiah mentah menjadi format tulisan rupiah yang rapi, agar siap ditampilkan pada layar struk digital kasir. Lalu, bagaimana dengan package.ui di bawahnya? Rumpun ini bertugas menerjemahkan semua data logik dan logika tadi menjadi tampilan visual. Dengan mainframe bertindak sebagai jendela utama aplikasi. Di dalamnya, kita pasang komponen card layout untuk menggonta-ganti halaman panel secara dinamis, mulai dari login panel, untuk gerbang masuk, barang panel, untuk kelola stok, dan transaksi panel untuk melayani pembeli, hingga struk panel untuk mencetak nota belanja digitalnya. Untuk kelas-kelas yang ada di sini, ini adalah program kode yang lebih mendalam untuk UI-nya. Ada item, ada barang panel yang seperti tadi sudah dijelaskan. Lalu ada laporan panel, login panel, menu panel, struk panel, dan terakhir ada transaksi panelnya.
untuk mengakses aplikasi dari net kode yang dibuat di Java, di sini kita menggunakan cmd dan langsung untuk merun kode tersebut kita hanya perlu mengetik grade view run, lalu enter, tunggu untuk beberapa saat. Dan muncullah sistem toko komputernya. Oke, fitur pertama ini adalah sistem login kasir. Di sini kami menyamatkan sistem keamanan dasar. Jika kita memasukkan password yang salah sampai 3 kali, sistem akan memicu shake, animation atau bergetar pada form login. Contohnya, kalau kita memasukkan username dengan nama admin dan passwordnya 123456, saat kita masuk, nah, terdapat shake animation atau efek bergetar saat password kita salah. Sekarang kita coba memasukkan password yang benar dengan username-nya admin dan passwordnya itu kasir 123. Nah, setelah sukses masuk, kita disuguhkan dengan menu navigasi berbasis card layout. Nah, kita beralih ke halaman data barang. Di sini, kasir bisa mencari komponen komputer secara real-time lewat Gtable. Lengkap dengan indikator status stok otomatis, yaitu tersedia, sedikit atau habis. Di sini, status stok barang itu tersedia semua. Sekarang kita simulasikan transaksi di halaman transaksi penjualan. Kita bisa memasukkan beberapa barang ke keranjang hingga totalnya di atas 500.000. Contohnya kita ambil keyboard 2, keranjang, mouse 2, dan juga RAM 1. Saat kita sudah memilih, nah, perhatikan di bagian bawah tabel. Sistem secara otomatis memberikan diskon 10% dan menghitung PPN 11% secara instan. Begitu pembayaran sukses dengan memasukkan nominal uang kita. Begitu pembayaran sukses, struk pembayaran digital yang rapih langsung tercetak. Seperti ini. Kesimpulannya, proyek sistem kasir toko komputer ini sukses mengintegrasikan seluruh materi dasar pemrograman Java, mulai dari variabel, operator kalkulasi aritmatika, percabangan if-else, hingga pilar-pilar penting Object-Oriented Programming atau OP. Kami harap aplikasi ini bisa menjadi referensi nyata bagaimana membuat aplikasi desktop yang tidak hanya fungsional secara codingan, tapi juga memiliki nilai estetika interaktif yang modern. Sekian video tutorialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.